Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah sifat aslinya dan cara menaklukkan hatinya. Jadi nanti kita akan bongkar bareng-bareng ya, aslinya dia tuh kayak gimana sih. Dan nanti akan aku kasih lihat juga zodiak, inisial, dan sebagainya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke readingnya. Di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Kamu bisa bayangkan dulu wajahnya, kemudian lihat lagi kartu ini. Mana yang paling memanggil hati kamu? Apakah pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Jika kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu di sini. Jika sudah, kamu bisa menuju ke timestamp di bawah dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi di kartu pilihan kamu. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana sifat aslinya dia. Kalau di sini kamu memilih kartu penanda possibility, kemungkinannya bahwa kamu sampai sekarang masih menduga-duga dia ini sebenarnya seperti apa sih? Mungkin dia masih cukup misterius dan kamu bertanya-tanya apakah dia sebaik itu, apakah dia gimana, dan kita akan lihat bareng-bareng. Aku akan simpen dulu kartunya di sini, nanti akan aku keluarkan lagi. Aku akan masuk dulu ke bagaimana sifat aslinya dia ya. Bagaimana dia yang sebenarnya? Ada Queen of Swords di sini. Dia ini tipe orang yang pinter, udah pasti cerdas. Di sini dia mengerti apa maunya. Kalau dia ada ingin sesuatu, maka sebisa mungkin dia akan mengusahakan itu semua. Tapi sekali waktu, kadang dia terlalu kontrol ini dan itu. Jadi mungkin di sini kadang dia suka memberi kritik atau mungkin saran ya, kok kamu pakai baju yang itu, kok kamu potongan rambutnya begini, dan sebagainya. Karena di sini dia cukup kritis untuk menyuarakan isi hatinya yang kadang walaupun itu benar tapi nggak dipikirkan dampaknya gitu loh. Jadi di sini dia jujur tapi kurang bisa membaca emosi lawan bicaranya. Jadi kadang terlalu jujur sehingga ya mungkin aja yang diajak bicara lagi nggak mood dan sebagainya. Tapi lebih dari itu semua, dia adalah sosok yang seperti aku katakan tadi, cerdas ya banget. Jadi dia nggak suka drama, independen ya, nggak mau bergantung sama orang lain, baik di sini dianya laki-laki atau perempuan. Sangat-sangat powerful. Dan kadang kalau misalnya lagi sepi, dia sering sekali merasa kesepian atau sendiri. Jadi dia suka kalau misalnya punya banyak teman, dikelilingi orang yang dia sayang, kayak gitu. Kemudian di sini ada The Hangman. Dia orang yang cukup sabar untuk menunggu sesuatu, untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi dia tipe orang yang akan berpikir cukup panjang sebelum dia akan benar-benar yakin mengenai keputusannya, perasaannya. Apalagi kalau ini keputusannya cukup besar mengenai, nggak hanya mengenai dia, mungkin di sini mengenai jadian bersama kamu, atau mungkin hal yang lebih berkomitmen lagi, pernikahan atau yang lamaran kayak gitu, atau mengenai pekerjaan, kuliah. Jadi di sini dia pemikir ya, dan dia di sini kalau misalnya lagi ada masalah, dia akan melihat dari perspektif yang macam-macam. Jadi di sini dia nggak akan langsung ngejudge, nggak langsung menghakimi, tapi akan butuh waktu untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Bijak biasanya orang yang seperti ini ya, bijak ketika ada masalah, bijak menghadapi orang dan sebagainya. Kemudian ada The Judgment di sini. Dia tipe orang yang mudah memaafkan, tidak mendendam, karena bagi dia akan lebih mulus jalan hidupnya, atau mungkin dia akan lebih berbahagia jika dia tidak menyimpan banyak dendam. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyakiti dia atau bikin kesel dia kayak ya udahlah gitu, dimaafkan aja, dilupakan aja, dan mengenai dosa, karma dan sebagainya, dia akan menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Karena di sini dia nggak mau berlama-lama nyimpan dendam ya, terutama kalau misalnya dia ini memang orang yang sibuk, entah mengenai kuliahnya, entah mengenai pekerjaannya. Jadi ya sudah, dia nggak mau menghabiskan waktunya untuk kesel sama orang dan sebagainya. Maka di sini kemungkinan besarnya hidup dia damai. Jadi walaupun banyak orang yang konfront atau mungkin di sini berseberangan dengan dia, berbuat yang kurang menyenangkan, dia tetap damai-damai aja, kayak nggak terlalu peduli dan agak-agak masa bodoh gitu orangnya ya. Ada Ten of Pentacles di sini, pekerja keras ya. Pekerja keras karena dia tahu dirinya ingin hidup nyaman. Dia ingin hidupnya enak, ingin segala kebutuhannya tercukupi.
Maka untuk mendapatkan itu semua ya bekerja keras lah, mau gimana lagi gitu. Jadi di sini dia akan bekerja keras, akan membuat sebuah kestabilan di hidupnya. Dia akan sangat-sangat mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan, agar supaya ya hidupnya enak. Nggak hanya hidup dia aja sih di sini, dia akan mengusahakan supaya nanti pasangannya hidup enak juga, segala kebutuhan tercukupi, bahkan mungkin berlebih-lebih gitu loh. Jadi kebutuhan pokok tercukupi, kebutuhan buat tamasya, jalan-jalan, investasi dan sebagainya ada juga gitu loh. Jadi di sini pekerja keras kemungkinannya. Jadi kalau misalnya dia sering meninggalkan kamu dalam artian, maaf ya sayang, aku lagi sibuk kerja, ya dia emang lagi sibuk kerja. Maaf ya sayang, aku lagi sibuk kuliah, ya emang lagi fokusnya di kuliah. Karena di sini bagi dia, ya cinta penting, tetapi kenyamanan hidup juga penting ya. Karena realistisnya dia, ya hidup butuh uang gitu loh. Maka dia akan mengusahakan sektor ini ya, kestabilan keuangan. Ada Page of Swords di sini. Dia orang yang selalu ingin tahu mengenai banyak hal. Jika nanti dia bertemu dengan seseorang, dia selalu bisa menimbang-nimbang, oh orang ini baiknya begini, buruknya dia begini. Tapi ya sudah, dia akan menjadikan itu semua sebagai gimana caranya menghadapi orang ini gitu. Dia juga sedang dalam proses untuk mengerti mana yang benar, mana yang salah, bagaimana menjadi orang yang lebih bijak, menjadi orang yang lebih pakai logika dibandingkan drama, kayak gitu di sini. Berani juga orangnya, kayak gitu di sini ya. Berani untuk mengemukakan apa yang dia rasa, apa yang dia pikirkan, kayak gitu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini masih mengenai sifat aslinya dia ya. Oke, kita lihat lanjutannya. The Empress mengenai abundance, mengenai ini kejutan, berkah ya, blessing. Dia orang yang dihinggapi atau dia menarik ada banyak hoki, keberuntungan. Kenapa? Ya karena dia nggak gampang menyimpan dendam gitu loh. Ini salah satu efek baiknya orang-orang yang nggak terlalu pusing dengan ya dendam, marah, kecewa. Ya sekali waktu dia akan marah, namanya manusia. Sekali waktu dia akan kecewa, sekali waktu mungkin dia akan sangat-sangat benci, kesel sama seseorang, tapi ya sudah. Lalu lihat apa yang datang di hidupnya, ya segala keberkahan, karena segala emosi negatifnya dia udah dia ya sudahlah, maafkan aja gitu. Maka di sini ada banyak keajaiban yang datang di hidup dia, kegembiraan, termasuk juga kamu yang akan membahagiakan hidupnya. Dan sangat mungkin di sini dia orang yang sangat-sangat menjaga dirinya, kecantikannya, kegantengannya, baik yang terlihat di luar maupun dalamnya. Dan di sini juga bisa berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak. Jadi mungkin dia orang yang sangat suka anak-anak, jiwa keibuan atau kebapaannya ini sudah mulai terasa. Yang kedepannya dia ingin jadi orang tua yang punya anak yang lucu-lucu, yang dia sayang, yang dicukupi kebutuhannya, kayak gitu di sini ya. Itu dia, hangat sih orangnya di sini dan selalu bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki, sekecil apapun. Ada The World mengenai kenyamanan, selebrasi, dia merasa tercukupi gitulah hidupnya. Jadi dia memang mengejar kemapanan finansial, tetapi berapapun yang dia dapatkan di hidupnya dia bersyukur, sekecil apapun. Dan di sini nggak hanya mengenai uang ya, kehadiran seseorang, berkah-berkah lain, kesehatan, teman yang baik, orang tua yang pengertian, itu semua menjadi hal yang sangat-sangat dia syukuri. Makanya di sini orang lain melihat hidupnya dia nih enak banget, lebih kepada karena dia selalu bersyukur gitu loh. Jadi seperti nggak ada kekurangan di hidupnya, padahal kalau ditelisik lebih dalam ya pasti ada aja. Tapi dia kayak ya sudah, aku nikmati hidup aku, nggak perlu membanding-bandingkan hidup aku dengan orang lain, nikmatin apa yang bisa aku nikmatin sekarang gitu orangnya. Jadi di sini nggak terlalu banyak membebani hidupnya dengan comparing atau membanding-bandingkan ya. Ada Ace of Swords di sini. Iya, makin kelihatan lah kalau dia nih pinter ya, cerdas orangnya. Sekali lagi nggak suka drama. Dia orang yang kalau misalnya dikasih tanggung jawab, tugas tertentu, dia akan mengerjakan itu dengan sangat-sangat baik, semaksimal kemampuan yang bisa dia usahakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan di sini bertanggung jawab juga dia, dan orang yang berani untuk menantang dirinya lebih dan lebih lagi. Jadi di sini dia nggak takut kalau misalnya katakanlah bosnya dia meminta dia untuk ngerjain proyek apa yang sebelumnya belum pernah dia kerjakan, dia akan aku coba, aku pasti bisa. Kayak jadi sering menantang dirinya sendiri supaya dirinya lebih maju ya, supaya nggak di lingkungan yang itu lagi kayak gitu. Jadi hidupnya bisa aku katakan cukup dinamis di sini ya. Ada Page of
Swords ini sama kartunya keluar lagi. Jadi di sini semakin menunjukkan bahwa dia ini selalu haus akan pengetahuan, haus akan informasi. Kalau misalnya dia dapat berita di WhatsApp misalnya, dia nggak akan langsung percaya mentah-mentah gitu aja. Dia akan konfirmasi, bener nggak nih beritanya? Ini hoax bukan? Ini tipu-tipu nggak kayak gitu. Jadi di sini dia selalu exploring mengenai banyak hal, exploring mengenai dirinya, keinginan-keinginannya, hal apa yang bisa dia usahakan supaya bahagia, tercukupi kebutuhannya dan sebagainya. Jadi di sini kartunya kenceng banget, dia ini ya, curious, selalu ingin tahu akan banyak hal. Ya udah pasti dia pintar ya. Ada Seven of Swords di sini mengenai persiapan, jadi dia ini tipe yang tidak takut tantangan, tetapi dia juga mempersiapkan dirinya. Jadi di sini ketika ada yang aku katakan tadi, misalnya dikasih tugas tanggung jawab tertentu, dia nggak langsung iya aja, tapi juga mempersiapkan segala kemungkinannya, karena dia the hangman ya. Jadi di sini nggak asal mengerjakan sesuatu, misalnya jadian, nggak asal jadian aja, tetapi mempersiapkan segala hal. Kalau misalnya aku punya pasangan, aku harus gimana sikapnya, apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hati dia, apa yang bisa aku usahakan supaya hubungan ini berjalan dengan baik dan sebagainya. Contohnya kayak gitu di sini. Itulah dia, orang yang sedang kamu pikirkan. Kemudian aku akan lihat juga di sini cara apa yang bisa kamu lakukan untuk menaklukkan hatinya. Dengan tipe dia yang seperti ini, cara terbaik apa sih untuk bisa menarik hatinya gitu ya. Ada Page of Cups di sini. Page of Cups adalah orang yang dia harapkan bisa memberikan sisi romantisme, karena ini mengenai cinta ya, bisa memberikan sisi romantisme, menjadi pasangan yang menyenangkan, yang fun, tapi juga menjadi sahabat yang baik buat dia. Jadi romantisnya ada, menjadi sahabatnya dia juga iya. Bedanya apa sahabat dengan pasangan? Biasanya pasangan itu lebih ke jaim, ingin menunjukkan yang terbaik-terbaiknya. Enggak salah, cuma di sini dia lebih nyaman bersama dengan seseorang yang dia bisa gila-gilaan, lucu-lucuan, having fun gitu loh. Jadi konyol-konyol, bodoh-bodoh gitulah, happy-happy kiowo bersama, yang nggak takut buat diajak kegiatan yang mungkin agak malu-maluin atau gimana. Pokoknya sahabat yang bisa menemani dia di saat dia senang maupun di saat dia lagi susah. Dia akan sangat menghargai pasangan yang bisa menjadi pacar atau suami atau istri, tapi juga menjadi sahabat baiknya dia, kayak gitu di sini ya. Kemudian ada Three of Swords. Dia nggak suka diungkit-ungkit kesalahannya, karena bagi dia gini, dia pasti pernah salah ya, namanya manusia pasti pernah salah, disengaja ataupun nggak sengaja. Kemudian dia sudah minta maaf, kemudian dia mengusahakan supaya tidak mengulangi kesalahannya. Dia udah mengusahakan nih, kemudian terjadi suatu hal, mungkin berantem, topiknya beda, tapi mungkin kamu kayak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya, dia nggak suka gitu loh. Jadi itu kayak, aku tuh udah berusaha lebih baik, kenapa kamu ungkit-ungkit lagi gitu. Dan di sini juga jangan dengan sengaja menyakiti hati dia. Jadi kamu sebagai pasangannya pasti pernah lah menyakiti hati dia secara nggak sengaja gitu ya. Tapi jangan pernah secara sengaja. Misalnya kamu ngetes dia nih cemburu nggak sih kalau aku jalan sama si ini misalnya. Jangan pernah sengaja melakukan hal tersebut, karena dia bisa sangat-sangat sakit hati. Dan di sini dia juga sangat-sangat tidak menerima perselingkuhan, karena itu adalah sebuah tindakan yang bukan hilaf ya, karena namanya selingkuh tuh butuh effort, butuh tenaga, butuh waktu. Dia nggak akan percaya itu hanya sekedar hilaf. Maka di sini hati-hati dengan dia, karena hatinya cukup sensitif dan dia nggak suka yang sengaja menyakiti gitu, dia tidak terima. Jadi hati-hati ya. Kemudian di sini ada Page of Swords, yang di sini ya dia keluar sekali lagi. Sama dong, ada 3, aku baru sadar. Jadi dia nggak suka sesuatu yang curiga-curiga. Jadi kalau kamu adalah tipe orang yang sering curiga, kamu selingkuh ya sama dia, kamu suka ya sama dia, kamu bla 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 ya, yang menuduh yang enggak, padahal dia nggak melakukannya, dia bener-bener nggak suka juga. Jadi di sini dia, tolong percayalah kepada saya. Kalau saya bilang saya nggak ada rasa sama dia, ya emang nggak ada rasa. Kalau saya bilang saya lagi meeting, ya aku emang lagi meeting gitu loh. Aku lagi mengejar ini nih, keuangan buat kita juga nanti kelaknya gitu. Jadi di sini hati-hati dengan itu semua, karena segala curiga, keingintahuan kamu yang terlalu dalam bisa
membuat dia sangat-sangat tidak nyaman. Begitu ya. Kalau di sini karena gini, Page of Swords-nya tuh beda gitu kan. Kamu bisa melihat beda beda aura gitu lah dari deck yang berbeda ini. Kalau ini sih lebih ke curious yang oke, happy, tapi di sini kayak curiga, kayak menuduh yang enggak gitu kan ya. Ada Queen of Cups di sini. Dia ingin sebuah kenyamanan ya, sama-sama cups di sini. Dia ingin sebuah kenyamanan bersama dengan kamu, yang mana bersama dengan kamu dia merasa disayang, dilindungi, dia percaya sama kamu bahwa kamu bisa menjaga kepercayaan dia. Maksudnya di sini nggak selingkuh gitu ya. Dia sangat-sangat benci itu. Dan di sini kalau misalnya kamu bisa memberikan kenyamanan di cinta, menjadi sahabat yang baik, dia akan memberikan yang terbaik juga buat kamu di sini. Dan ya, di sini juga ada kaitannya dengan anak ya. Hampir sama dengan kartu The Empress. Ini bisa mengenai kelahiran anak juga. Dia sepertinya sudah punya keinginan someday aku pengen jadi orang tua, aku pengen merasakan gimana sih rasanya punya anak, jadi ayah atau jadi ibu kayak gitu di sini. Maka di sini dia butuh partner yang juga punya keinginan yang sama dengan dia. Ya, jadi orang tua yang akan menjadi contoh terbaik buat anak-anak dia kelak. Sebentar, masih ada satu kartu ketinggalan. Di sini ada The Fool ya. Dia di sini lebih kepada orang yang emang berani untuk memulai suatu hal yang baru, walaupun mungkin tanpa persiapan, mungkin orang lain merendahkan dia. Jadi di sini biarkanlah dia menikmati petualangan dia di pendidikan, di perkuliahan, menikmati hobinya dia, karena ini akan membuat dia sangat-sangat bahagia dan merasa kamu percaya sama dia gitu loh. Jadi sekali waktu ya biarkanlah dia bersenang-senang dengan teman-temannya, dengan hobi-hobinya, karena itu akan memberi energi yang lebih ke dia, untuk dia lebih juga memberikan kebahagiaan di hubungan ini bersama dengan kamu. Begitu, menaklukkan hati dia. Kemudian beberapa kartu lainnya di sini ada ikan paus ya, mengenai tenderness, mengenai memaafkan, kebaikan hati, kasih sayang. Kalau di sini dia juga berharap agar kamu menjadi orang yang mudah untuk memaafkan, karena hati dia di sini baik ya, baik banget di sini. Jadi dia kalau misalnya memaafkan ya memaafkan, dia nggak akan ngungkit-ngungkit lagi, dan dia berharap pasangannya punya kebaikan hati yang sama, punya belas kasih. Terutama di sini nggak hanya mengenai cinta kamu dan dia, tapi juga berbelas kasih ke banyak orang di luar sana, ke keluarga kamu, keluarga dia, pertemanan, orang-orang yang kurang beruntung di luar sana, dan juga mengenai memaafkan di sini. Karena bagaimanapun juga dia mengerti ketika dua orang bersama pasti akan ada konflik, sedikit banyak pasti ada konflik, maka butuh maaf di sana yang sangat-sangat banyak, butuh sabar di sana yang sangat-sangat banyak. Maka dia berharap ketika dia nanti melakukan sebuah kesalahan, baik yang dia sengaja maupun tidak, kamu punya kebesaran hati untuk memaafkan dia dan memberi kesempatan ke dia untuk membuktikan dia bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu di sini. Kemudian ada Divine Service ya. Kemungkinan besar dia ini bahasa cintanya atau love language-nya dia adalah quality time. Waktu yang berkualitas bersama-sama. Jadi di sini dia lebih senang, lebih suka kalau misalnya kamu nemenin dia jalan-jalan, mungkin nonton film bareng, ngobrol sambil ngopi-ngopi cantik gitulah di sini, atau sekedar rutinitas sehari-hari lah, yang mungkin nemenin kamu belanja apa, bulanan kemana, kayak gitu di sini. Jadi dia sangat-sangat senang untuk quality time. Dan juga di sini sepertinya act of service ya, bagaimana kamu di sini misalnya dia lagi sakit, terus kamu di sini mungkin ngebuatin dia bubur atau ngebeliin dia bubur kayak gitu. Nah, kebaikan hati kamu untuk memberikan sesuatu ke dia ini akan sangat dia hargai gitu loh di sini. Jadi ya itulah yang bisa membuat dia sini happy bersama dengan kamu. Ya, kemungkinan di sini bahasa cintanya dua itu tadi sih. Bahasa cinta yang bisa membuktikan cinta kamu ke dia, yang akan membuat dia sangat nyaman. Kemudian ada di sini listen up, tentang mendengarkan ya. Jadi kalau misalnya dia ini ada cerita mengenai suatu hal, ya udah dengerin. Kadang kamu nggak perlu ngasih dia saran atau mungkin ngasih dia sesuatu yang terkesan menggurui. Dengerin aja cerita dia. Mungkin dia hanya butuh didengarkan untuk melegakan hatinya, untuk melegakan perasaannya. Dan juga dengarkan dia kalau misalnya dia menyampaikan sesuatu yang mungkin kamunya kayak nggak mau mendengarkan gitu loh. Misalnya kamu nuduh dia, contohnya kamu nuduh dia kayak, kamu suka ya sama si itu misalnya, terus dia bilang enggak
enggak, aku nggak suka sama dia gitu, aku biasa aja, dia teman kantor aku atau dia teman kuliah aku yang memang kami ada project bareng gitu loh. Dengarkan dia gitu loh. Jadi jangan ketika dia menjelaskan sesuatu kamu mengabaikan, yang mana nanti kamu ulangi lagi, itu menyebalkan banget gitu. Jadi dengarkan dia di saat dia memang lagi butuh teman curhat, di saat lagi dia sekedar ya chatting nggak jelas, ya udah dengerin aja. Dia mungkin lagi bosan atau mungkin lagi banyak pekerjaan sehingga dia butuh meluapkan emosinya dia dengan bercerita mengenai banyak hal. Jadi dengarkan dia, jadilah teman yang menyenangkan bagi dia untuk dia curhat, cerita dan sebagainya. Kemudian di sini aku akan kembali ke kartu penandanya mengenai possibility ya. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan bersama dengan dia, ada banyak kenangan indah yang akan kamu rasakan bersama dengan dia. Dan ya, kalau kamu bisa memanifestasi impian kamu bersama dia, maka kamu dan dia bisa menuju pada impian kamu berdua gitu loh di sini ya. Sepertinya kamu dan dia punya impian yang sama, bisa saling mendukung, terutama kalau kamu dan dia sama-sama punya hasrat atau obsesi yang besar mengenai pendidikan, prestasi, karir, keuangan kayak gitu. Jadi di sini persamaan itu akan membuat kamu dan dia semakin dekat ke depannya. Gitu di sini ya. Jadi banyak-banyaklah berpikir positif mengenai dia. Karena dengan begitu itulah yang akan datang ke kamu. Kemudian di sini ada sovereign. Di sini dia akan memperlakukan kamu seperti seorang ratu. Nah, ini berkaitan mungkin ya dengan kartu ini. Queen of Cups. Di sini tentu saja selama kamu bisa menjadi orang yang bisa mencintai dia dengan tulus, sama-sama berjuang bareng, punya maaf yang besar dan sebagainya, maka dia akan memperlakukan kamu dengan sangat-sangat baik, menjadikan kamu ratunya atau kamu rajanya. Dan ya di sini intinya adalah saling berjuang bareng sih, saling menghargai atau mengapresiasi hal-hal yang dia lakukan buat kamu. Kayak, makasih ya sayang, kamu udah ada waktu buat dengerin curhat aku. Bahkan sekedar curhat pun kamu bisa berterima kasih ke dia. Sekedar dia ngebuatin kamu teh di saat kamu lagi gak enak badan, berterima kasih ke dia. Karena itu akan membuat dia ngerasa aku ini ada gunanya buat kamu gitu, dan dia akan membalas dengan sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi buat kamu gitu di sini. Kemudian ada rituals. Kalau di sini ini mempertajam atau mengkonfirmasi kartu ini ya. Kemungkinan besarnya bahasa cinta dia adalah quality time atau waktu yang berkualitas bersama dengan kamu, yang sekedar mungkin nyiram-nyiram tanaman bersama dengan kamu, atau mungkin di sini mandiin kucingnya dia, atau mungkin apapun lah yang sekedar ngopi-ngopi cantik sore hari, asal bersama dengan kamu dia happy. Jadi itu adalah sesuatu yang dia harapkan ada di hubungan ini bersama dengan kamu. Ritual di sini lebih kepada apa ya, kegiatan sehari-hari, kegiatan yang remeh-temeh, tapi kalau dilakukan berdua menjadi sesuatu yang sangat-sangat dia apresiasi gitulah. Mengenai happiness di sini, ini lebih kepada bagaimana kamu dan dia ada bersama di saat senang maupun sedih. Jadi dia berharap dia akan bisa menemani kamu di saat kamu happy dan juga di saat kamu lagi down. Begitu juga sebaliknya, dia berharap bahwa kamu bisa menerima, hadir buat dia di saat dia lagi senang ataupun di saat dia lagi susah. Begitu. Dan aku akan lihat di sini apa aja zodiaknya dari charm ya. Oke, di sini ada sebentar, Pisces, Taurus, Libra, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Pisces lagi, Cancer, Pisces. Kemudian dari inisial nama, ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Kalau zodiaknya nggak ada, jangan sedih, masih ada inisial nama atau unsur nama kamu atau dia. Ada T, Z, Y, K, B, H, E, dan X. X ini bisa aja mantan kamu ya. Apakah kamu memikirkan mantan pada saat ini? That's it. Itu yang bisa aku reading mengenai kamu dan dia. Dan apapun itu, semoga kedepannya hubungan kamu semakin lancar bersama dengan dia dan segala kebahagiaan buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.
Hai teman-teman yang memilih file kedua atau di sini adalah kartu sukses ya. Kita akan lihat bareng seperti apa sifat aslinya dia. Kalau dari kartu penanda yang kamu pilih di sini, kemungkinan akan ada kejutan atau mungkin di sini akan ada kesuksesan dari hubungan kamu dan dia, atau kamu sukses untuk menebak dia ini sifatnya seperti apa sih untuk bisa beradaptasi dengan dia. Aku akan simpan dulu kartunya di sini. Aku akan lihat dulu bagaimana sifat aslinya dia ya. Sini ada Ace of Cups. Dia punya intuisi yang bagus, jiwa penyayangnya luar biasa. Dia selalu ingin membahagiakan banyak orang. Jadi dia ingin agar dirinya bahagia, tapi juga banyak orang di sekitar dia yang bahagia, terutama orang-orang yang sangat-sangat dia sayang. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, kamu sebagai pasangannya, kayak gitu. Yang mana dia kalau misalnya lagi dapat rezeki nih, dia nggak akan simpen itu sendirian, dia akan berusaha untuk membagikannya ke lebih banyak orang, karena bagi dia semakin banyak dia berbagi, semakin banyak juga kebahagiaan yang akan dia dapatkan nanti, kayak gitu di sini. Intuisinya kuat ya di sini, intuisi. Kemudian di sini ada strength, mengenai kekuatan ya, bahwa dia ini sangat tangguh, sangat kuat menghadapi apapun di luar sana, yang mana dia ini walaupun kecil dibandingkan si singa ini, tapi dia akan tangguh menghadapinya. Entah ini menghadapi orang, menghadapi situasi, menghadapi impian dan sebagainya. Tapi kekuatan di sini seringkali aku katakan bukan kekuatan yang seenaknya, yang cuma fisik aja, tetapi bagaimana kekuatan mentalnya, kekuatan kesabarannya dan sebagainya di sini. Lebih kepada kekuatan dalam bentuk kelembutan, dan kelembutan dia ini menjadi kekuatan dia. Jadi di sini walaupun dia ngomongnya halus, ngomongnya kalem, santun, tapi dia tegas. Kalau misalnya dia udah bilang enggak kayak gitu di sini. Tapi dia menjadi partner yang mau mendengarkan saran-saran dari kamu, dari orang lain. Jadi di sini kekuatannya adalah kelembutan dia. Jadi kamu jangan main-main, maksudnya di sini jangan nanti kamu ngeliat dia kalem, tenang dan sebagainya, kamu jadi ngelunjak gitu ya. Karena di sini dia punya kekuatan untuk tegas akan hidupnya, tegas mengenai hubungan ini, dan tegas juga ke kamu. Kayak gitu. Kemudian di sini ada justice, mengenai keadilan, keseimbangan, komitmen, kesetiaan, kejujuran. Maka kamu hati-hati. Dalam artian gini, hati-hatinya itu dia sangat menghargai kejujuran. Maka kalau misalnya kamu di sini ada yang ingin kamu ceritakan ke dia, ceritakan aja. Walaupun kamu di sini mungkin takut-takut, nanti kalau aku jujur dianya sedih, nanti kalau aku jujur dianya marah. Tapi lebih baik kamu jujur ke dia daripada dia mengetahui kejujuran itu dari orang lain. Apalagi kalau kejujuran ini berkaitan dengan kamu, dengan hubungan ini, maka lebih baik kamu aja yang ngomong ke dia, kayak gitu loh di sini. Dan dia juga mengharapkan bahwa di hubungan ini ada keseimbangan mengenai perjuangan, mengenai cinta. Dia berharap besarnya cinta yang dia berikan ke kamu, kamu balas dengan cinta yang sebesar itu juga. Segala perjuangan dia mengenai hubungan ini bisa kamu balas dengan perjuangan yang sama besarnya, kayak gitu di sini ya. Dan sekali lagi jangan mempermainkan hatinya, apalagi sampai kayak sengaja ngetes dia dengan kamu jalan sama siapa, dia cemburu apa enggak usah di sini, karena dia akan sangat-sangat terluka hatinya kalau misalnya tahu pasangan dia nggak jujur, nggak bisa menjaga kepercayaan yang dia berikan, kayak gitu. Lalu ada Knight of Wands di sini. Dia adalah orang yang punya ambisi yang sangat besar mengenai banyak hal di sini, terutama impian-impian dia mengenai kuliah kah, prestasi, pendidikan, keuangan dan sebagainya. Dan dia sangat berani ya di sini memperjelas kartu strength ini. Dia berani buat maju, tidak khawatir akan gagal. Ya gagal itu mungkin akan terjadi, tapi bagi dia nggak akan pernah tahu hasilnya kalau dia belum mencoba. Kalaupun nanti gagal ya sudah dijadikan pelajaran. Kalau misalnya sukses, ya akan dia nikmatin hasilnya. Dia juga orang yang sangat-sangat percaya diri, pekerja keras banget. Maka di sini kalau memang dia sedang bekerja keras untuk suatu hal yang lagi fokus banget di sana, dukungan kamu sangat dia butuhkan. Dukungan ini nggak hanya ayo semangat, tapi juga kasih dia waktu untuk
terutama kalau memang sibuknya di kuliah dan pekerjaan ya. Dan aku mengerti banget, mungkin kamu ngerasa kesepian, dia lagi sibuk, kamu ngerasa kayak kamu ditinggalkan karena dia jadi jarang komunikasi sama kamu. Tapi ya kamu juga harus mengerti kebutuhan dia untuk aktualisasi diri, karena orang dengan kartu ini bener-bener ambisinya gede banget gitu loh. Dan ya selagi dia emang lagi sibuk bekerja kuliah, ya kamu sibukkan diri kamu juga, karena dia juga menghargai orang-orang yang gak hanya duduk diam tapi mengusahakan sesuatu. Sekali lagi, dia menghargai proses, gak hanya sekedar sukses atau gagal aja, tapi prosesnya sangat dia hargai. Dan kemungkinan besar dia cakep ya, cakep, punya pesona yang luar biasa, energik juga, energinya sangat-sangat banyak untuk mengerjakan suatu hal, untuk mencintai kamu juga, kayak gitu. Ada Queen of Wands di sini, ya Wands lagi ya. Pekerja keras banget. Bahkan levelnya lebih tinggi daripada si Knight of Wands ini. Dia kalau misalnya sudah pingin A, harus dia capai, harus bisa dapat. Dan dia nggak suka diremehkan orang lain, dan kadang karena dia punya obsesi yang sangat besar ya, kadang ada jiwa mengontrolnya dia yang agak berlebih gitulah. Jadi overprotective ke kamu, atau mungkin agak-agak lebih cemburuan ke kamu gitu loh. Jadi sebenarnya lebih kepada ingin memastikan bahwa kamu di sana baik-baik aja selagi dia sibuk, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran, kesetiaan, seperti itu di sini. Ya begitulah. Tapi lebih dari itu semua dia sangat-sangat bekerja keras ya. Terutama di sini kalau misalnya dia mengusahakan hal-hal yang nggak hanya mengenai kisah cinta ini, tapi juga hal-hal lain lah di sektor keuangan, karir, atau kalau misalnya hubungan kamu dan dia ini ada di fase yang mungkin restu dari orang tua agak susah didapat, dia juga akan bekerja keras untuk bisa membuktikan ke orang tua dia, ke orang tua kamu, bahwa dia serius dengan cintanya ke kamu, bahwa dia akan merasa cinta ini buat dia layak buat diperjuangkan dan akan bener-bener dia perjuangkan, kayak gitu di sini. Ya makanya di sini dia ngerasa bahwa aku berjuang sangat berat, sangat banyak pengorbananku. Dia juga berharap kamu punya perjuangan yang sebesar dia juga, kayak gitu di sini ya. Lalu di sini masih sama ya, sifat aslinya dia ada the Star, mengenai kedamaian, healing. Dia orang yang sangat menghargai kedamaian, nggak suka ribut-ribut. Kalau emang lagi ada masalah, kalau emang lagi berantem, beda pendapat, diselesaikan dengan baik, dengan lebih dewasa, dengan lebih bijak. Obrolin, suarakan isi hati kamu marahnya kenapa, kamu sebelnya sama dia kenapa, kayak gitu ya di sini. Dan dengan cara yang tepat ya. Jadi jangan dengan marah-marah, karena di sini kalau kamu bisa mengutarakan isi hati kamu dengan kata-kata yang tepat, di waktu yang tepat, di saat moodnya dia bagus, mood kamu udah bagus, dia akan bisa menerima kok. Karena terutama di sini kalau dia emang orangnya kalem ya, santai aja ngomongnya, kayak gitu di sini. Jadi komunikasinya harus bagus. Dia akan menghargai kejujuran kamu. Walaupun mungkin kamu bilang, iya aku marah sama kamu kemarin karena apa, dia mungkin akan kaget, tapi dia menghargai kejujuran kamu. Sekali lagi, lebih baik kamu jujur daripada dia mengetahui kejujuran itu dari orang lain, gitu ya di sini. Dan juga mengenai healing, dia punya banyak harapan mengenai masa depan dan sebagainya. Dan kalau misalnya di masa lalu dia pernah mengalami sebuah kejadian yang kurang menyenangkan, baik mengenai kisah cinta, mengenai keluarganya atau hal lain, dia sedang dalam proses untuk belajar dari itu semua. Ya di sini lebih kepada belajar supaya kedepannya kejadian yang sama nggak terulang kembali. Lebih ke itu sih ya. Kemudian di sini ada Four of Cups. Kalau di sini gini, karena dia orangnya sangat sibuk ya, dan kemungkinan juga agak-agak pendiam. Jadi di sini kalau misalnya dia lagi ada masalah, ada kemungkinannya dia lebih suka menyendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya di suatu waktu dia tiba-tiba datang ke kamu, atau mungkin tiba-tiba dia bilang, aku lagi butuh waktu buat sendiri, tolong tinggalkan aku dulu, ya udah tinggalin aja. Mungkin dia butuh waktu sehari, 2 hari, 3 hari untuk menenangkan pikirannya, terutama kalau emang lagi ada masalah yang cukup berat. Bukan berarti dia benci kamu, bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, nggak percaya, tapi dia emang butuh waktu aja untuk mencerna ini semua, untuk memikirkan banyak hal mengenai masalah yang sedang terjadi. Nanti kalau misalnya hatinya sudah tenang, pikirannya udah mulai lega, mulai plong, dia akan menghubungi kamu lagi kok. Dan biasanya dia ini juga nggak suka dipaksa-paksa. Misalnya, kamu cerita dong sama aku. Kalau misalnya kamu nggak cerita, tandanya nggak cinta, atau yang kayak gitu. Dia nggak suka dipaksa ya. Terutama kalau emang dia lagi butuh waktu yang lebih untuk menyendiri.
memikirkan banyak hal. Jadi kasih dia waktu ya. Ya 1-3 hari masih normal lah ya. Kalau misalnya lebih dari 3 hari dia masih nggak ada kabar ya, mungkin bisa jadi red flag atau di sini sinyal bahaya buat kamu mengenai ketidakmampuan dia untuk bisa berkomunikasi sama kamu gitu sih. Jadi kalau ya 1-3 hari menghilang kayak atau minta izin dulu kayak, maaf ya sayang, kasih aku waktu buat sendiri dulu. Nanti kalau misalnya masalahku udah selesai, aku bakal hubungi kamu lagi gitu. Ya kalau gitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berhari-hari banget, sampai berminggu-minggu ya ada yang salah sepertinya. Begitu ya di sini. Kemudian ada Four of Wands di sini mengenai kenyamanan, mengenai community. Di sini dia tipe orang yang sangat mengutamakan kenyamanan di hubungan ini, kenyamanan berkomunikasi, kenyamanan hidup, dan juga di sini bisa bercerita mengenai komitmen karena Four of Wands mengenai komitmen yang lebih. Jadi di sini kenapa dia sangat menghargai kesetiaan, kejujuran, sama-sama berjuang ya, karena dia emang udah ada impian. Kalau dia sedang berhubungan dengan seseorang, maka dia akan serius di sana. Dia nggak mau hubungan ini sekedar buat pamer-pamer aja atau sekedar cinta-cintaan gitu doang, tapi sudah dia pikirkan ke depannya ingin lebih serius lagi gitu. Makanya di sini dia butuh nyaman. Kalau misalnya dia belum nyaman dengan seseorang, maka dia belum akan yakin untuk mengajak orang ini jadian atau menuju ke komitmen yang jauh lebih naik level gitu, entah lamaran, entah menikah, kayak gitu sih di sini. Jadi bagi dia kenyamanan yang utama, terutama kenyamanan bahwa dia yakin kamu bisa menjadi orang yang setia, yang berjuang bareng kayak gitu di sini. Terutamanya ada Knight of Wands di sini. Wah, ini sama ya. Jadi di sini dia emang orang yang sangat-sangat action, sangat-sangat mengejar impiannya dia. Maka sekali lagi kalau memang dia butuh waktu untuk aktualisasi diri, kasih dia waktu ya. Dan kalau kamu ngerasa aku capek kak nungguin dia, aku kesepian nungguin dia, ya coba kamu selama kamu masih komitmen di hubungan ini, coba kamu cari kesibukan lain, entah apapun itulah, hobi kamu, kuliah kamu, pekerjaan kamu gitu di sini. Karena ini bahkan kartunya ada di deret yang sama, nih luar biasa. Reading kali ini luar biasa. 3 pile ini ada banyak sekali kartu yang keluar sama bareng gitu. Jadi itulah dia, sangat-sangat mengejar sesuatu yang dia harapkan bisa membahagiakan dia dan orang yang dia sayang kayak gitu di sini. Ada Four of Pentacles di sini mengenai security, mengenai keamanan ya, lebih kepada bahwa dia ingin segala sesuatu tuh aman. Di sini kalau misalnya dia punya investasi, dia akan berinvestasi dengan investasi yang paling aman, yang terlindungi secara hukum negara dan sebagainya. Dalam hubungan pun dia ingin merasa aman di sini. Jadi sepertinya dia punya trust issues. Ya, makanya dia di sini sangat-sangat mengutamakan kejujuran, kesetiaan, menjaga kepercayaan kayak gitu. Karena kalau dia belum merasa aman dengan seseorang, sekali lagi dia belum akan bisa menuju ke tahap yang jauh lebih serius. Jadi di sini dia harus aman dan nyaman kayak gitu di sini ya. Tentang dia. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Kalau di sini lebih kepada cara menaklukkan hati dia. Apa yang bisa kamu usahakan untuk membuat dia semakin jatuh cinta ke kamu. Ada Page of Pentacles, biarkan dia, kasih dia kebebasan untuk mengejar impiannya. Sekali lagi, karena dia benar-benar luar biasa kuat di sini ya, mengenai pendidikan, karir, keuangan, bisnis dan sebagainya. Kalau kamu ngasih dia kesempatan untuk berkembang di area sektor itu, dia akan sangat menghargai kamu. Dia akan berterima kasih bahwa kamu sangat-sangat mengerti kebutuhan dia untuk punya prestasi, untuk punya kebanggaan, sesuatu yang bisa dia banggakan untuk dirinya, untuk anak-anaknya nanti, yang bisa mengangkat kepala dia di depan keluarganya, keluarga kamu kayak gitu di sini. Maka 2 hal ini penting bagi dia ya. Ada Three of Cups, dan berikan dia kebebasan juga untuk ya kumpul-kumpul dengan teman-temannya, dengan teman-teman kantornya. Karena walaupun di sini hubungan kamu dan dia adalah pasangan, setiap orang tetap butuh waktu untuk mengembangkan dirinya di luar hubungan ini, entah dengan pertemanan, dengan hobi atau apapun itu. Maka kasih dia waktu dan kasih dia kepercayaan untuk kumpul sama teman-temannya. Mungkin kamu bisa ikut kumpul bareng sama dia, maka jangan terlalu mengontrol dia. Kamu nggak boleh berteman sama si itu, jangan kumpul-kumpul sama dia, karena itu akan melukai hati dia. Karena sepertinya dia tipe yang cukup ekstrovert ya, yang bahagia punya teman banyak, bahagia punya relasi bisnis yang banyak kayak gitu. Terutama kalau dia emang bidang pekerjaannya
di sektor yang mengharuskan dia bertemu dengan banyak orang. Maka ya kamu percaya ke dia bahwa dia bisa menjaga kepercayaan kamu, dan ya dia akan berterima kasih kalau kamu memberi dia kebebasan di sini. Ya, sekali waktu bersama dengan teman-temannya, sekali waktu bersama dengan kamu. Ada Queen of Pentacles di sini. Yes, mengenai keuangan di sini lebih kepada dia ingin merasa aman sekali lagi di hubungan ini, yang mana dia bisa merasa aman bahwa kamu nggak macem-macem alias genit-genitan atau ya goda-godain orang lain di luar sana. Dia berharap bahwa hubungan ini bisa stabil jalannya karena Pentacles mengenai kestabilan juga. Dia dipenuhi kasih sayang, dan sekali lagi ini ada energi anak ya. Jadi di sini dia mengharapkan kedepannya dia bisa menjadi partner yang membahagiakan kamu, dan juga kedepannya lebih jauh lagi dia ingin menjadi sosok ayah atau ibu yang bisa membuat anaknya nyaman, terlindungi, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Keamanan finansial bagi dia penting, kasih sayang juga penting. Jadi seimbang gitu loh dua-duanya. Dan di sini dia berharap bahwa pasangannya juga pasangan yang mengharapkan kehadiran anak juga gitu loh. Ingin punya suami atau istri yang mencintai, yang hangat, yang sayang, dan juga punya kemandirian finansial. Ya di sini makanya kenapa dia butuh berjuang bareng, karena ya itu tadi, bagi dia perempuan yang punya kemandirian finansial tuh seksi. Ya kalau laki-laki ya udah kewajiban, tapi kalau perempuan punya kemandirian finansial bagi dia seksi. Bukan berarti dia akan lepas tanggung jawab, tapi ya indah aja gitu ngelihat perempuan bisa aktualisasi diri sih lebih tepatnya di sini, bukan mengenai uangnya berapa, tapi bagaimana kamu mengembangkan potensi kamu menjadi perempuan yang bisa berkembang gitu loh, nggak di situ lagi. Bagi dia seperti itu, karena energi Wands-nya gede. Ada The Sun, seseorang yang bisa membahagiakan dia, lebih kepada bisa diajak happy bareng, yang ceria, yang percaya diri. Semakin kamu percaya diri mengenai diri kamu, mengenai kemampuan kamu, seperti apapun fisik kamu, kalau kamu pede, kalau kamu bahagia dengan diri kamu, kalau kamu mencintai diri kamu, ini akan menjadi nilai plus bagi dia. Karena bagi dia penting berpasangan dengan orang yang punya rasa pede yang tinggi dan bahagia dengan hidupnya, karena dia butuh energi yang besar juga untuk ya itu tadi, mengembangkan dirinya, dan nggak drama menye-menye, kamu kenapa sibuk, aku jadi kesepian. Sementara pas kalau dia bersama dengan seseorang yang juga sibuk, yang juga mau mengembangkan potensinya, ini akan menjadi hal yang membahagiakan dia kayak gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang suka bermanja-manja, mager-mager gitu. Dia lebih suka pasangan yang proaktif, fokus, action kayak gitu. Ada Four of Wands ya, sama ini kartunya sama lagi keluar ya. Jadi di sini mengenai komitmen, dia di sini emang bener-bener udah membayangkan hubungan ini kedepannya ingin ke pernikahan gitu loh. Jadi bukan hubungan yang main-main, tapi emang pingin diseriusin. Makanya di situ dia butuh aman dan nyaman bahwa kamu memang pasangan yang tepat buat dia, dan memang dia butuh waktu yang lebih banyak untuk memikirkan ini semua, memastikan bahwa kamu adalah orang yang kelak kedepannya bisa dia bawa menuju gerbang pernikahan. Begitu. Jadi jadilah partner yang seimbang buat dia ya. Lalu di sini beberapa hal lainnya mengenai abundance, kebahagiaan yang banyak di sini. Ya, aku lihat dia tipe orang yang gampang sekali menarik rejeki, baik keuangan, keberkahan, keberhasilan, karena dia mengusahakan, nggak cuma diam aja. Maka di sini ya go with the flow lah, ikuti aja arusnya, ikutin saja alirannya. Dia nggak terlalu gimana ya, dia ingin bahagia, punya impian yang sangat besar, tapi dia nggak pingin yang muluk-muluk yang harus segera dapat. Dia sekali lagi menghargai proses. Maka di sini dia ingin menjadi orang yang ya berproses, nggak sekedar hasilnya apa. Kalaupun dia gagal, dia akan ya sudah nggak apa-apa. Dan dia berharap pasangannya ketika dia gagal pun tetap memberi semangat, tetap ada di sampingnya. Ya sudah, gagal nggak apa-apa, pasti ada pelajarannya. Ayo kita coba lagi kayak gitu. Mengenai pekerjaan bisa, kuliah atau apapun lah ini di sini, gitu ya. Ada Soul Tribe di sini, aman untuk terlihat. Jadi dia berharap pasangannya bisa menjadi pasangan yang terbuka. Terbuka di sini bagaimana kamu bisa mengkomunikasikan perasaan kamu ke dia. Sekali lagi dia menghargai kejujuran. Jadi walaupun ya mungkin kejujuran kamu nggak enak buat didengar, tapi bagi dia itu akan sangat dia hargai. Menjadi diri kamu sendiri, bagi dia itu penting. Nggak
nggak pakai topeng, nggak pura-pura jadi orang lain untuk membahagiakan dia, tapi ya kamu dengan segala kebaikan kamu, dengan segala kekurangan kamu, dia akan sangat bahagia kok. Bahkan mungkin segala sesuatu yang kamu rasa, kamu tuh misalnya, aku tuh orangnya canggung kak, aku tuh orangnya clumsy, atau mungkin di sini clumsy apa ya bahasa Indonesianya? Oh, ceroboh. Clumsy itu ceroboh. Aku tuh ceroboh kak, aku tuh nggak cantik-cantik amat. Tapi kalau misalnya kamu percaya diri dan kamu ngerasa baik-baik saja dengan itu semua, dia akan melihat itu sebagai sesuatu yang menarik dari kamu. Jadi tenang aja, dia akan bisa menerima kamu baik dan buruknya. Lalu di sini ada speak the truth. Ini semakin mengkonfirmasi yang tadi. Aku nggak perlu menjelaskan lebih banyak. Dia akan sangat menghargai kejujuran kamu ya di sini. Dan aku akan kembali ke kartu yang kamu pilih tadi sebagai penanda. Ada sukses di sini. Ya udah jelas sukses karena di sini dia pekerja keras. Dia sangat-sangat punya banyak impian, menghargai proses ya, maka ya kesuksesan yang akan datang. Walaupun di sini segala sesuatu berproses ya, nggak tiba-tiba jelek sukses, tapi ada prosesnya. Tapi di sini kesuksesan akan sangat mudah datang ke hidupnya karena dia sangat-sangat kuat, tangguh, intuisi dia bagus juga, dan dia action banget orangnya. Jadi itu dia. Dan di sini nggak hanya mengenai kisah cinta kamu dan dia yang sangat mungkin bisa sukses menuju ke pernikahan katakanlah, tapi juga sukses di sektor-sektor lainnya. Aminin ya, karena ini bagus banget. Kemudian di sini ada space. Ya sekali lagi seperti aku katakan tadi, kasih dia waktu, kasih dia ruang untuk aktualisasi diri, mengembangkan dirinya bareng sahabat-sahabatnya, hobinya dia. Karena 24 jam nggak bisa buat kamu aja, 7 hari dalam seminggu nggak bisa buat kamu aja, maka emang harus dibagi-bagi. Jadi ya itu dia. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kok kamu kayaknya minggu ini sama teman kamu, minggu lalu sama teman kamu, 3 minggu sebelumnya sama teman kamu, aku kapan? Ya kamu jujur aja mengenai rasa yang kamu rasakan, ketidakhadiran dia dan sebagainya gitu. Dia cukup bisa menerima kok ya. Kemudian ada abundance. Di sini udah jelas bahwa berkah, keberuntungan, rezeki akan datang di dia dan bisa juga di hubungan ini karena memang dia sangat pekerja keras mengenai impiannya dia. Dan di sini kalau kamu juga punya energi yang sama untuk meraih segala keberkahan berupa keuangan bisa, berupa potensi diri bisa. Ini tentunya tidak menjadi mustahil untuk didapatkan bersama. Kayak gitu ya di sini. Dan memang di sini energi dia berharap banget pasangannya bisa punya kemandirian finansial yang sebaik yang dia usahakan gitu loh di sini. Lalu di sini ada optimism yang menandakan bahwa ya dia membutuhkan pasangan yang punya optimisme yang sama ya mengenai kisah cinta kamu dan dia, termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan kemapanan, keamanan finansial dan sebagainya. Maka di sini itu adalah hal-hal yang bisa membuat dia nyaman bersama kamu untuk bisa menaklukkan hatinya dia. Kemudian aku akan lihat beberapa charm di sini ya. Kita lihat dulu dari zodiaknya. Ada Gemini, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Aries, Taurus lagi, dan Libra. Zodiak kamu atau dia nggak ada, jangan sedih, masih ada inisial nama atau unsur nama kamu atau dia. Di sini ada L lagi, D, X, ini bisa mantan kamu, V, P, U, N, J. Dan ya itu yang bisa aku reading mengenai dia dan bagaimana cara kamu yang bisa menaklukkan dia, dan apapun itu semoga segala kebahagiaan, cinta yang banyak buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga atau surrender di sini ya, kita akan lihat bareng-bareng sifat aslinya dia bagaimana. Kalau dari kartu yang kamu pilih ini surrender ya, biasanya kalau yang muncul ini adalah angel, ini kamu butuh kesabaran yang lebih untuk menghadapi dia, butuh kekuatan yang lebih untuk menghadapi dia. Kenapa kamu harus bersabar? Aku tidak tahu, belum tahu, tapi kita akan lihat bareng-bareng. Aku akan taruh dulu kartunya di sini dan aku akan lihat dulu bagaimana sifat aslinya dia. Kita lihat ya. Ada The Moon di sini. Dia orang yang
melankolis, kadang-kadang feeling blue, kadang kelihatan sedih, dan mungkin saat ini dia lagi ada masalah, atau di beberapa waktu sebelumnya, mungkin di masa kecil atau masa remaja, ada suatu hal mengenai kehidupan dia yang cukup berat sehingga masih terbawa-bawa gitu loh energinya, traumanya, luka batinnya. Yang kalau di sini intuisi kamu bagus, kamu bisa melihat luka ini terlihat dari sorot matanya, dari cara bicaranya, dari senyumnya bahkan gitu ya. Dan ya kita belum tahu ada apa, tapi kelihatannya begitu. Jadi cukup mellow orangnya, cukup melankolis gitulah ya. Kita lihat aja nanti ya. Lalu ada Knight of Pentacles. Dia di sini adalah orang yang sedang memperjuangkan hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas hidup, yang di dalamnya ada mengenai keuangan, karir, pendidikan juga bisa, yang mana dia ini sangat mengutamakan kestabilan. Memang dia tipe orang yang pergerakannya lambat, dalam artian dia lebih suka situasi yang tenang, yang tidak terlalu banyak perubahan, karena itu bisa membawa sebuah kenyamanan bagi dia. Dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan asmara, cinta gitu ya, dia juga sangat mengutamakan hubungan yang stabil. Jadi dia nggak terlalu suka hubungan yang terlalu drama, yang terlalu banyak konflik gitu, dia sangat-sangat nggak suka. Jadi kalau misalnya ada momen dimana kamu dan dia mungkin lagi berantem, lagi nggak sepaham, ya dia berharap bahwa kamu dan dia bisa saling ngobrol mengenai apa yang sedang terjadi, masalah yang sedang terjadi kayak gitu. Dia ini sebenarnya punya pesona sebagai pasangan yang bisa diajak menikah, karena di sini dia benar-benar sangat menghargai komitmen, kejujuran, kesetiaan. Tapi mungkin kalau misalnya kamu ngedate sama dia, pacaran sama dia, mungkin dia agak-agak boring, agak-agak old school gitulah di sini. Tapi kalau misalnya tujuan kamu adalah pernikahan, dia orang yang sangat nyaman kalau misalnya nanti sudah menikah. Cuma sebagai pacar, kalau kamu mengharapkan pacar yang suka having fun, suka happy-happy, senang-senang, bubbly, yang ceria, kelihatannya dia bukan tipe yang tepat buat kamu ya, karena dia lebih ke tenang, kalem, serius, dewasa gitulah di sini. Apalagi kalau memang benar dia ada sesuatu mengenai masa lalunya yang masih terbawa-bawa sampai sekarang kayak gitu sih. Tapi sekali lagi bukan berarti dia ini nggak baik ya, baik, cuma memang dia lebih ke dewasa, kalem, tenang gitu loh. Jadi kalau kamu mengharapkan pacar yang seru-seruan, hore-hore gitu, ya dia agak malu-malu, agak sungkan-sungkan gitu, nervous gitu ya gitu. Ada The Hermit. Ini semakin menunjukkan bahwa dia emang tipe yang dewasa banget pola pikirnya, bahkan mungkin jauh lebih dewasa pola pikir dia dibanding teman-teman dia yang seumuran. Ya biasanya orang dengan kartu ini punya pelajaran hidup yang sangat banyak ya. Mungkin ini semakin menunjukkan bahwa di masa lalunya dia ada suatu hal yang kurang menyenangkan terjadi, tapi dia sudah melalui itu semua dan dijadikan pelajaran buat dia, yang mana kedepannya dia ingin berhati-hati dalam hal apapun, mengenai cinta iya, pekerjaan iya, impian iya. Dan The Hermit juga orang yang bijak lah di sini. Kamu kalau misalnya minta saran dari dia, dia akan memberikan saran terbaiknya dia dengan sudut pandang yang jauh lebih luas. Bahkan mungkin dia bisa memberi saran yang nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya gitu. Dan kalau misalnya di tempat yang ramai, dia lebih suka menyendiri, kayak dia punya dunia sendiri. Tapi bukan berarti dia nggak bisa bersosialisasi, ya bisa, dia bisa punya sangat banyak teman, tetapi di satu waktu dia kayak pingin recharge energi, pingin me time. Dan mungkin untuk orang-orang yang nggak seenergi dengan dia, dia agak sulit untuk berbaur, untuk ngeblend. Tapi untuk orang-orang yang punya energi yang sama dengan dia lebih bisa mengungkapkan dirinya, lebih bisa berbaur kayak gitu di sini. Kelihatannya orang yang cukup dewasa di sini ya, kalem. Ada Five of Pentacles di sini. Ini mengkonfirmasi bahwa sebelumnya dia pernah merasakan sebuah kehilangan. Kehilangan di sini macam-macam. Pertama, dari lambangnya aja bisa mengenai Pentacles, dia ada isu mengenai keuangan. Mungkin dulu masa kecil atau remajanya keluarganya cukup sulit di bidang keuangan, bisa sehingga masih terbawa-bawa sampai sekarang. Makanya di sini dia sangat mengusahakan ke depannya dia ingin hidup yang lebih baik, terutama di keuangan, pendidikan. Atau di sini bisa aja di masa kecilnya dia pernah mengalami kehilangan, ditinggalkan. Bisa ditinggalkan selamanya, atau mungkin dia melihat perpisahan kedua orang tuanya, atau mungkin di sini salah satu orang tuanya ada yang pergi gitu aja, ya broken home kayak gitu, sehingga dia punya trust issue kelihatannya di sini mengenai cinta, mengenai komitmen.
yang mana dia takut untuk ditinggalkan begitulah gitu. Jadi di sini dia sepertinya masih terluka karena di sini kelincinya masih pakai perban ya, yang mana di sini biasanya sih luka batin yang ingin dia sembuhkan perlahan-lahan. Makanya di sini kenapa dia sering feeling blue, sering merasa sedih akan kehilangan, masih teringat-ingat dengan kejadian ini karena kelihatannya kehilangan orang yang sangat-sangat berarti buat dia. Dan ya selain mengenai keluarga atau keuangan, bisa juga di sini mengenai kisah cinta. Mungkin sebelumnya dia pernah ditinggalkan begitu aja, mungkin di ghosting, diselingkuhin kayak gitulah, yang mana dia masih sangat-sangat terluka hatinya mengenai yang terjadi ini gitu ya. Ada the Fool, tapi walaupun demikian dia sudah belajar dari pengalamannya ini, kehilangan, yang mana ya dia mendewasa di sana. Walaupun masih terasa sakit, tapi ada pelajaran yang dia bawa ke depannya. Untuk hubungan cinta yang baru, dia kayak masih agak-agak pesimis. Mungkin juga di sini dia kisah cintanya nggak banyak ya. Di sini mungkin kamu pacar pertamanya dia, atau mungkin kamu pacar keduanya dia. Tapi di sini dia punya bekal yang sangat banyak. Dalam artian ya bukannya banyak banget, tapi bekal dari hal yang terjadi ini. Dia kayak bener-bener gak mau mengulangi kisah yang sama. Kalau ini mengenai orang tuanya, dia gak ingin kedepannya nanti kalau dia punya pasangan, perpisahannya sesakit ini gitu loh. Dan dia juga gak mau ditinggalkan sekali lagi oleh orang yang sudah sangat dia sayang, oleh orang yang sudah sangat dia perjuangkan gitu di sini. Jadi ya aku baru ngeh kenapa kartu ini keluar, karena emang butuh kesabaran dari kamu untuk menghadapi orang dengan tipikal seperti ini. Tapi sekali lagi bukan berarti dia jahat ya, enggak. Dia di sini baik, cuma masih ada luka di hatinya yang teramat dalam mengenai hidupnya dia ya. Yang mungkin juga di sini butuh bantuan kamu, yang mungkin juga pertemuan kamu adalah pertemuan yang bisa membantu healingnya dia. Mungkin kita akan lihat bareng. Di sini masih sifat dan karakternya ya. Ada Queen of Swords mengenai perception, mengenai truth, kebenaran. Di sini Queen of Swords ini orang yang cerdas, udah pasti. Dia kalau misalnya punya mau, dia akan mengusahakan sebaik itu. Dia mandiri, dia nggak mau nyusahin orang lain. Tapi sisi lain dari Queen of Swords ini, dia sering kali merasa kesepian. Jadi di sini kartunya mengkonfirmasi ada rasa sepi di hatinya. Ya karena dia pernah kehilangan dan sebagainya, takut ditinggal lagi sekali lagi, dan dia sangat menghargai kejujuran di sini. Ya, kejujuran, karena sepertinya dia belajar dari kehidupan dia bahwa dia pernah berhadapan dengan orang yang gak jujur, yang mungkin di sini karena ketidakjujuran itu dia kehilangan uang, kehilangan orang yang dia sayang, kehilangan kepercayaan ya. Jadi dia sangat menghargai kejujuran gitu. Kalau misalnya di sini kamu adalah pasangan dia akan menghargai kejujuran yang keluar dari mulut kamu. Lebih baik kamu jujur dibandingkan dia mendengar kejujuran itu dari mulut orang lain. Terutama kalau kejujuran ini mengenai hubungan ini, mengenai kamu kayak gitu. Jadi ya jujur aja lah mengenai apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan ya. Tapi ya waktunya harus tepat, emosi kamu juga harus tepat gitu ya. Jangan di saat kamu marah-marah kamunya jujur ya. Tunggulah waktu yang tepat untuk ngobrol sama dia. Dia bisa kok mendengarkan kamu karena di sini dia tipe yang dewasa banget ya. Ada Knight of Swords di sini. Swords lagi ya, mengenai action, mengenai fokus. Jadi dia ini kalau memang sudah fokus pada suatu hal, misalnya di pekerjaan dia, di kuliah dia akan sangat-sangat fokus di sana. Orangnya action, walaupun di sini kelihatannya dia malu-malu, kelihatannya pendiam, tapi kalau dia sudah yakin akan sesuatu, dia akan mengusahakan apa yang dia yakini benar itu ya. Dan juga mengenai kisah cinta, dia kelihatannya kalem tapi akan mengusahakan yang terbaik buat kisah cintanya dia bersama dengan kamu. Dan orang seperti ini biasanya kalau dia udah fokus mengerjakan suatu hal, jangan diganggu. Apalagi kalau kamu tahu dia lagi mengerjakan sesuatu yang besar, mungkin proyek kantor yang cukup besar, atau lagi ngerjain tugas, skripsi yang butuh banget fokus, ya coba kasih dia waktu untuk dia mengerjakan itu semua. Kayak ya sudah sayang, kamu lagi sibuk ya, ya udah nanti hubungin aku lagi kalau kamunya udah santai gitu. Jadi jangan kamunya kayak bener nih kamu sibuk, kamu bener sibuk, jangan-jangan kamu selingkuh, jangan-jangan kamu bla 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 gitu, jangan. Apalagi di saat dia lagi pingin fokus di pekerjaan, jangan bebani dia dengan rengekan kamu. Jadi cobalah untuk lebih bisa mengerti kondisi dia yang emang butuh waktu, butuh energi dan fokus di hal yang sedang dia kerjakan. Dan terutama karena kartunya berdampingan dengan Knight of Pentacles ya, ya dia mengusahakan pendidikan, keuangan, karirnya dia dengan baik ya.
ada Five of Pentacles. Ini sama, kartu ini sama. Jadi di sini ya ada sesuatu memang yang ini semakin menunjukkan emang ada yang terjadi di masa lalunya, sehingga mungkin kalau sekarang dia seperti punya dinding yang tebal, dinding yang tinggi, kayak susah banget kamu untuk masuk ke hatinya, susah banget kamu untuk pendekatan ke dia, kayaknya dia itu suka sama aku kak, tapi kenapa kok dia dingin banget, kenapa dia nggak mau menunjukkan, karena dia seperti membangun dinding yang sangat tinggi. Karena biasanya orang yang seperti ini bener-bener takut kehilangan gitu loh, masih ada traumanya dia, masih ada sakit di hatinya. Jadi daripada dia mengulangi kisah yang sama, kehilangan yang sama, lebih baik dia cut sejak awal gitu loh. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tetap menjalani hubungan ini tapi masih ada rasa seperti kurang percaya, rasa kayak please jangan tinggalkan aku. Jadi rasa keterikatan bahwa jangan tinggalkan aku, jangan lepaskan aku, itu kuat banget gitu loh. Jadi bener-bener takut kehilangan, takut ditinggalkan. Dan kadang rasa takut kehilangannya ini untuk sebagian orang menjadi sesuatu yang overprotective, yang terlalu kontrol gitu ya. Di sini antara cut sejak awal atau kontrolnya berlebihan, protektifnya terlalu berlebihan gitu. Tapi dia punya alasan untuk ini semua. Jadi kalau misalnya nanti hubungan kamu dan dia sudah cukup dekat, ya coba aja, mungkin dia akan sharing ke kamu, akan cerita ke kamu. Kalaupun dia cerita ya udah dengerin aja, kamu nggak perlu menggurui, nggak perlu ngasih nasihat yang gimana, cukup dengarkan aja, karena dia juga butuh waktu untuk jujur mengenai apa yang terjadi di masa lalunya kepada kamu. Ada King of Cups di sini. Tapi lebih dari itu semua, sebenarnya dia adalah orang yang punya kemampuan yang bagus di intuisi, bagaimana dia ingin hidupnya ini penuh dengan harmoni ya, keseimbangan, perjuangan, cinta yang banyak. Dia sangat-sangat senang untuk memberikan cinta dia kepada orang lain, mencintai kamu. Dia juga ingin kamu mencintai dia, sama-sama berjuang membangun hubungan ini. Dan King of Cups juga yang aku ingat adalah sosok laki-laki, bisa juga perempuan ya, yang penuh dengan kasih sayang, figur ayah yang sangat baik, figur pasangan suami, atau di sini ya suami yang sangat menyenangkan. Makanya di sini kukatakan kalau misalnya dia ini menjadi suami atau istri, dia akan sangat menyenangkan gitu loh, karena lebih stabil emosinya, lebih stabil pergerakannya. Cuma kalau emang di sini ingin menjadi pacar yang harus bersenang-senang, dia kelihatannya cukup boring gitu, terutama kalau kamu adalah tipe orang yang pergaulannya banyak, yang ingin having fun, ya kamu akan menganggap dia ini cukup membosankan. Tapi dia baik dan penuh dengan cinta sebetulnya, orangnya hangat. Cuma ya itu tadi, ada sesuatu yang terjadi yang masih menyisa di hatinya. Ada The Hangman, dia di sini sabar ya, udahlah dewasa, bijak, sabar. Ketika ada masalah datang, dia akan memikirkan masalah itu, dia akan butuh waktu untuk mencerna apa yang terjadi, harus bagaimana jalan keluarnya. Itulah dia, pemikirannya sangat-sangat panjang. Ketika harus mengambil keputusan, dia butuh waktu juga. Maka kamu jangan heran kalau misalnya kamu lama banget sih ngambil keputusan cuma untuk makan bakso atau mie ayam ya, karena ya ke bawah-bawah. Bahkan untuk hal yang seremeh memilih menu makanan, dia kadang cukup lama. Apalagi untuk hal-hal yang besar, sebesar pacaran, pernikahan, dan sebagainya. Dia tipe pemikir memang. Makanya ya itulah dia. Itu sifat aslinya dia. Kemudian aku akan lihat di sini apa yang bisa kamu usahakan untuk menaklukkan hatinya dia. Lah, kartunya keluar lagi. Ada Five of Pentacles di sini. Jadi gini, karena rasa takutnya akan kehilangan seseorang, ya katakanlah dia takut kehilangan kamu di sini, maka kamu hadirlah buat dia. Hadirlah di saat dia lagi bahagia, terutama lagi di saat dia lagi down, di saat dia lagi ada masalah. Hadirlah buat dia. Kalaupun dia mengatakan aku lagi ada masalah, tolong tinggalkan aku sebentar, aku butuh waktu berpikir, ya udah kasih dia waktu berpikir, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu kamu tanya kabarnya, kamu gimana kabarnya di sana, apakah kamu sudah enakan, kalau kamu butuh cerita, kamu cerita aja ke aku, kayak gitu. Jadi yang menandakan kamu tetap ada buat dia gitu loh. Jadi karena di sini rasa takut kehilangannya tuh gede banget ya. Dia ingin memastikan bahwa kamu itu benar-benar ada bersama dengan dia, tidak akan meninggalkan dia, tidak akan selingkuh, tiba-tiba hilang, ghosting gitu loh di sini. Ya sepertinya luka batin dia sangat-sangat
dalam banget di sini bahkan ya. Kemudian ada Ace of Swords, ya dia cerdas, logikanya main, sekali lagi nggak suka drama. Kalau ada masalah ceritakan ke dia, cari jalan keluarnya gimana. Dia juga orang yang berani untuk memulai sebuah karir, bisnis, bahkan yang mungkin sebelumnya belum dia tahu akan bagaimana. Maka di sini butuh dukungan dari kamu bahwa dia akan baik-baik saja. Dan ya, dia akan apresiasi kamu kalau misalnya kamu bisa mengapresiasi segala logikanya dia, kecerdasan dia, saran-sarannya. Dia akan sangat senang kalau misalnya kamu lagi ada masalah terus kamu datang ke dia, aku lagi ada masalah ini nih, bantuin dong, menurut kamu gimana ya, gitu. Jadi minta saran ke dia, curhat ke dia, dia akan sangat menghargai itu, gitulah. Ada Ace of Pentacles, iya dia pekerja keras banget di sini ya. Yang mana di sini ya mungkin diawali dengan karir yang mungkin kecil, jabatannya nggak yang gimana, tapi dia akan mengusahakan itu semua. Maka di sini butuh dukungan dari kamu, misalnya sayang aku dapat kerja deh di perusahaan ini, katakanlah perusahaannya masih perusahaan kecil, startup yang mungkin gajinya juga nggak segede itu, tapi dukungan dari kamu akan membuat dia lebih terpicu semangatnya buat semakin bekerja keras, kedepannya gaji dia lebih baik, atau mungkin di sini ngasih semangat ke skripsinya dia, kuliahnya dia. Ini kehadiran kamu akan memacu semangatnya dia, terutama kalau kamu bisa memberi dia waktu untuk mengerjakan tugasnya dia harus fokus di kuliahnya dia, di pekerjaan dia, kayak gitu. Karena dia pekerja keras banget orangnya. Maka di sini diharapkan kamu tidak selalu merengek-rengek minta ditemenin, minta diantar kemana di saat dia emang lagi sibuk gitu loh. Jadi ya kamu adalah orang dewasa yang bisa bertanggung jawab akan hidup kamu, maka coba jangan terlalu bergantung sepenuhnya kepada dia. Dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, cuma di saat dia memang lagi sibuk, pingin fokus di sana, kasih dia waktu gitu ya. Di sini ada Nine of Swords, ya dia di sini rasa cemas, takut mengenai masa depan, kekhawatiran mengenai masa lalu, takut ditinggalkan itu masih ada. Maka di sini memang butuh kesabaran dari kamu untuk menghadapi dia yang masih seperti ini. Dia masih butuh banyak waktu untuk healing, untuk pokoknya menyembuhkan luka batin dari sini, inner child-nya dia juga. Maka di sini tinggal kamunya aja, kamu masih tahan atau enggak menghadapi dia dengan segala lukanya, atau kamu akan tetap bertahan dengan dia, membantu dia berproses untuk menyembuhkan luka di hatinya. Ada The Chariot di sini, ya pada akhirnya orang yang akan bertahan dengan dia adalah orang yang benar-benar kuat di sini. Ini bukan lagi mengenai knight ya atau prajurit, ini adalah apa ya? Panglima perang gitu. Yang mana di sini dia akan menghargai kehadiran kamu kalau memang kamunya bisa betah dengan dia, ya menghadapi dia yang mungkin old school, agak-agak kuno, atau mungkin di sini pergerakannya dia nggak cepet, atau mungkin nggak terlalu get into di sosial media kayak gitu. Tapi ya dia akan membalas, atau mungkin dia punya kebaikan-kebaikan lain yang bisa kamu gali potensinya untuk setia, loyal, pekerja keras, pemikir, bijaksana. Jadi kalau memang kamu mengharapkan orang yang demikian, maka dia orang yang tepat buat kamu. Cuma memang harus punya banyak kesabaran menghadapi dia yang masih ada luka di batinnya dia. Dan beberapa hal lagi yang harus kamu perhatikan atau jadi pesan buat kamu ya di sini. Ada beruang. Kamu adalah cahaya. Jadi kalau memang kamu pada akhirnya tetap komit bersama dengan dia, maka bagi dia kamu adalah cahayanya dia yang akan memberikan terang, memberikan kehangatan di pagi yang dingin sekalipun, di salju yang sedingin ini pun kamu bisa memberi kehangatan ke dia. Kehangatan di sini lebih kepada perhatian, kesabaran kamu, bagaimana kamu menemani dia di saat dia lagi down kayak gitu di sini. Jadi ya kalau kamu tetap bertahan dengan dia, maka kamu emang akan dia lihat sebagai cahayanya dia, yang mana dia akan loyal, setia sama kamu, memberikan yang terbaik buat kamu sebagai balasannya ya. Ada Unity Heart Healing ya di sini. Jadi pertemuan kamu dan dia ini pertemuan yang memang akan menjadi banyak pelajaran buat kamu, banyak pelajaran juga buat dia, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan healing ya di sini. Jadi intuisi hati yang bekerja di sini. Maka ya semoga aja di sini pertemuan untuk sebuah healing, pelajaran, plus juga semoga menjadi pasangan yang bahagia selamanya gitu ya di sini antara kamu dan dia. Jadi memang lebih ke healing dan healing. Ada self love di sini.
dia akan menghargai kamu yang punya rasa percaya diri, mencintai diri kamu. Dia akan menghargai segala kerja keras yang kamu lakukan untuk hubungan ini, dan dia akan membalas dengan kerja keras yang sama besarnya juga. Maka di sini cara menaklukkan hati dia ya kamu cinta dengan diri kamu, karena sepertinya dia butuh contoh orang yang mencintai dirinya. Bisa jadi itu kamu, orang yang percaya diri. Bisa jadi itu kamu, orang yang berdamai dengan masa lalu. Bisa jadi itu kamu yang ingin dia contoh energinya, ingin dia serap kebaikan-kebaikannya, kayak gitu di sini ya, menjadi si burung merak ini. Dan ya sekali lagi mengenai kartu ini memang butuh kesabaran yang sangat-sangat besar, dan ikuti saja arusnya kemana hubungan ini akan membawa kamu bersama dengan dia. Tapi yang pasti akan ada sangat banyak sekali pelajarannya, terutama buat jiwa kamu ya di sini bersama dengan dia. Lalu yang lain-lainnya di sini kita lihat ada security, mengenai keamanan ya, cara untuk menarik hati dia atau agar dia mencintai kamu ya, buatlah dia merasa aman di samping kamu, yang mana kamu memastikan kamu tidak akan kabur ketika dia lagi bangkrut, kamu nggak akan kabur ketika dia lagi ada masalah, kamu nggak meninggalkan dia ketika dia lagi tidak baik-baik saja. Dia butuh keamanan itu, karena hatinya ngerasa sangat tidak aman setelah segala kehilangan demi kehilangan yang sudah dia alami sebelumnya, mungkin mengenai orang tuanya, mungkin juga mengenai uang, bisa kisah cinta yang lalu kayak gitu. Maka di sini penting bagi dia untuk merasa aman, untuk membuat dia yakin hubungan ini bisa dibawa selanjutnya ke arah yang lebih serius dan komitmen kayak gitu. Jadi keamanan itu penting ya di sini. Keamanan macam-macam mengenai uang, perasaan kamu, cinta kamu dan dia, dan sebagainya. Kemudian di sini ada truth ya, mengenai kejujuran, sama kartunya dengan Queen of Swords tadi. Dia sangat menghargai kejujuran. Orang yang jujur akan sangat dia hargai. Jujur di sini jujur mengenai apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan, jujur mengenai kehidupan kamu, jujur mengenai kesetiaan kamu ya. Di sini mungkin kamu lagi kumpul-kumpul sama teman-teman kamu, jujur aja, iya aku lagi kumpul-kumpul sama teman-teman aku si A, B, C, D kayak gitu. Jadi dia akan sangat menghargai pasangan yang jujur, karena sekali lagi dia sangat-sangat insecure untuk hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran, kesetiaan bersama kayak gitu. Dia agak-agak insecure karena ya dampak dari pengalaman hidupnya ya. Di sini ada authenticity. Kadang orang seperti ini dia ngerasa dia tuh berbeda dengan kebanyakan orang. Berbeda di sini bukan berbeda yang dia sok-sok ego, sok-sok merasa keren, enggak, lebih kepada kenapa ya hidup aku berbeda dengan banyak orang, bahkan mungkin lebih banyak insecure-nya. Kenapa ya Tuhan membawa aku di perjalanan yang sesulit ini? Aku kehilangan banyak orang, aku punya keluarga yang mungkin gak harmonis, aku mungkin pernah kehilangan keuangan dalam jumlah besar, hidup gak enak. Kenapa kok jalan hidup aku berbeda? Maka untuk orang yang punya sisi insecure, merasa berbeda, kadang ngerasa nggak pede gitu, dia butuh pasangan yang bisa memberikan energi yang berbeda buat dia, yang ayo pede gitu, ayo semangat lagi mengenai hidup, masa lalu jadikan pelajaran, masa depan bisa kita capai bersama kayak gitu di sini. Jadi kalau memang kamu bisa menerima segala kekurangan dia, maka dia akan memberikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak ke kamu gitu, menjadikan kamu orang yang sangat layak buat dia bahagiakan, karena kamu menerima dia baik dan buruknya. Begitu ya di sini. Dan seperti janjiku tadi, aku akan melihat dari zodiaknya di sini ya. Ketinggalan satu, ada Scorpio, Aries, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Capricorn, ada Gemini lagi, dan di sini ada Sagittarius. Lalu zodiak kamu atau zodiak dia nggak ada, jangan sedih. Kita akan lihat dari inisial nama kamu atau dia, atau di sini unsur nama kamu dan dia. Ada T, I, Y, E, F, A, ada M di sini ya. Ada M lagi, ada P. Oke, itu semua sudah. Dan ya, ini yang bisa aku reading mengenai kamu yang memilih file ketiga. Apapun itu, semoga yang terbaik buat hubungan kamu ke depannya, dan semoga ada banyak kebahagiaan yang akan hadir di hidup kamu sebentar lagi. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.